aku akan mendengarkan kamu. Aku akan membawa kamu kembali dari semua tempat pembuanganmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama rohmu. Luar biasa janji Tuhan. Tuhan merencanakan damai untuk kita. Bahkan Dia mau membawa kita kembali kalau kita sudah jauh dari jalannya. Rekoleksi ini adalah saat kumpul kembali. Yang secara fisik mulai terpisah dikumpul kembali. Yang fisik masih bersatu tapi hati terpisah disatukan kembali. Karena Tuhan mau damai sejahtera untuk kita semua. Kita sadar kita orang-orang berdosa, kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Pengasih dan Penyayang mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan madah kemuliaan. Kami memuji 3 dan 1.
kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala kebaikan. Pandanglah kami dengan kerinduan dan niat-niat baik kami. Sembuhkanlah kami dan bebaskan kami dari segala yang jahat. Dengan pengantaran Kristus Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah yang esa sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda. Pembacaan dari Nubuat Malaki. Sungguh hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang berjaga dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspada, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan berkata, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit campak dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam
penjara-penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak hal yang akan terjadi, ada banyak hal yang menyusahkan barangkali, memberatkan, bahkan tadi menyakitkan. Tapi bilang jangan takut. Yesus jamin, rambut kepalamu pun satu. Setiap rambut kepalamu terhitung semuanya. Yesus jamin, jangan pikir apa yang mau dikatakan. Yesus sendiri akan beri kata-kata hikmat. Saudara-saudara yang terkasih, ini untuk apa bacaan hari ini? Yesus mau bilang apa kepada kita? Satu, Yesus mengingatkan tentang akhir zaman. Karena kita sudah ada di minggu biasa ke 33. Itu berarti akhir tahun liturgi. Maka bacaan-bacaan sekitar akhir tahun liturgi mengarahkan kita juga tentang akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Dia bilang tadi akan ada begini, kesulitan-kesusahan, tapi belum berarti semuanya berakhir. Karena apa? Ada Yesus kekuatan kita. Yang lain barangkali seperti bacaan pertama yang akan terbakar hangus, tetapi kamu yang percaya, ingat apa yang dikatakan? Bahkan sampai ke akar dan cabangnya mereka pun akan ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan, semua akan habis, hangus terbakar. Tetapi kamu yang percaya, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Nah, betul toh? Jangan takut-takut, jalan terus, berjuang terus, bersatu terus, setia terus. Setia dalam keluarga, setia di wilayah rohani. Percaya Yesus punya janji, tidak pernah meleset, tidak pernah dusta, semua akan terjadi. Pun ketika terjadi penganiayaan dan lain-lain, semuanya Yesus bilang jangan takut, karena pada waktunya kamu akan mengalami, menikmati pembebasan. Itu yang kita alami juga dalam sejarah gereja yang ratusan tahun dianiaya, tapi gereja tidak hancur, tidak habis, malah bertambah, berkembang dengan besar. Saudara-saudara yang terkasih, itu juga yang mau dikatakan dengan kita semua dengan rekoleksi ini. Ya, sekali lagi selamat untuk pesta wilayah. Seberapa tahun? Al-Bani 11 2009 Bukan. 9 tahun 9 tahun 9 tahun berarti 9 tahun berarti baru rekoleksi kedua ya? Tadi malam kan seberapa tahun? 6 tahun 19
2026 so ada 2026 insya Allah tidak boleh insya Allah ya. Memang dalam surat Yakobus ada bilang insya Allah, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan. Jangan bilang itu itu tidak percaya, jangan Pak. Oh, itu percaya sekali tapi tetap berserah kepada Allah. Dalam surat Yakobus dituliskan begitu ya. Besok kita tetap berserah kepada Allah, tapi juga mesti optimis. Tahun depan rekoleksi lagi, tidak usah di seminar, di kolam saja. Di kolam mana? KPA tetap. Apapun juga yang terjadi, selalu bacaan Injil meyakinkan kita lagi sekali lagi di akhir tahun liturgi ini. Apapun juga yang terjadi, jangan takut, Yesus menyertai kamu. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mana tandanya Tuhan Yesus? Ekaristi. Ini tubuhku, ini darahku untuk kamu. Makanlah, minum. Yohanes 6. Yang makan tubuhku, minum darahku, tinggal dalam aku hidup di dalam. Mari kita siapkan diri kita untuk bersatu dengan Yesus, menimba kekuatan baru, semangat baru, dan Dia lewat sabda dan sambut. Kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan anak Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah di Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk kita kembangkan sesuai dengan rencana Allah. Maka dari itu, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada dalam jaminan. Semoga kami menghadap ke depan
Kita lanjut dengan persiapan persembahan. Sudah
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Walaupun Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Nya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau kaya dan mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja
kuasa-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saja pada saya, tetapi saja maka saya akan. Semoga Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, setelah menyambut anugerah misteri kudus ini, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan rekoleksi, atas kesempatan sambut tubuh putramu, atas kesempatan menerima kekuatan dan penyembuhan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kenangan akan putramu yang kami rayakan serta rekoleksi ini membangkitkan gelora semangat baru dalam persekutuan persaudaraan, baik dalam keluarga kami, wilayah rohani kami, dan menguatkan kami untuk berbagi kasih dengan sesama di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Ucapkan banyak terima kasih untuk semua, istimewa untuk pemilihan seminari sebagai tempat rekoleksi. Kepercayaan yang besar untuk mengalami damai dan cinta Tuhan bersama kami para seminaris di sini. Para seminaris, jadi orangnya seminaris, tempatnya seminari. Dari seminari tempat, lalu menunjuk orang-orang ini seminaris. Nah, tadi saya sudah perkenalkan rencana ke depan. Jadi bagaimana seminari? Sekarang saya perkenalkan mereka. Kami punya seminaris ada 6. Mulai dari katekis, kita punya katekis yang kemudian masuk seminari. Dia sudah 2 tahun, 3 tahun praktek, sudah prakteknya melayani sebagai katekis, sarjana katekis. Melayani di Poso, kemudian mau masuk di sini. Itulah Rivaldo Tamsun. Baru di belakang dua itu Arto dan Bernard. Mereka 3 ini semua dari Poso. 3. Tapi dia Rivaldo itu orang Manado, dia dari Lemo. Yang 2 ini ada sedikit apa ya? Orang lahir di Poso, dan orang dari ada Flores, Toraja, rumah lahir di Poso. Baik, silakan duduk. Berikut Farel dari Noliwa. Baru 2 di depan, Pian dan Pian sebelah sana, sebelah sini itu Mikael. Pian dari Flores, tapi kemudian merantau ke Bethlehem, kerja di perusahaan dan lain-lain, baru masuk sini. Sedangkan Mikael ini Toraja, merantau ke Palu, sekolah di Universitas 2 semester baru datang. Begitu untuk dan kita orang malu kalau kita kasih oleh-oleh. Maka itu dengan sangat bangga dan senang hati. Oleh-oleh. Mana itu oleh-oleh? Ada nangka, ada tomat, dan ada terong.